Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Ratna. Saya mahasiswa semester 4 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terkait isu yang menjadi hangat dibicarakan di publik sekarang, yaitu terkait dengan ada salah satu perusahaan yang dipilih untuk dijadikan proyek atau dijadikan pelatihan kerja, proyek dari kartu prakerja kepresidenan atau pemerintah. Sebelum itu saya menjelaskan dulu apa itu kartu prakerja dan bagaimana cara kerjanya. Kartu prakerja itu merupakan kartu yang diberikan bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia yang sudah berumur 18 tahun dan tidak bekerja, dan juga diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak COVID-19. Kartu prakerja ini mempunyai dana sebesar 20 triliunan dengan memakai 8 perusahaan yang dijadikan sebagai mitra pelatihan kerjanya. Setiap perusahaan diberikan uang senilai 5,6 triliunan. Jadi ada salah satu perusahaan yang dibicarakan atau diisukan bahwa ini perusahaan merupakan adanya suatu kepentingan politik di dalamnya, karena salah satu pemilik dari perusahaan tersebut Ruang Guru, yaitu Ruang Guru adalah staf khusus kepresidenan, yaitu Belva Devara. Beliau merupakan orang, ya bisa dikatakan orang nomor 1 di Indonesia karena lulusan terbaik dari luar negeri, yaitu dari S1-nya di Singapura dan S2-nya di Stanford, Amerika. Terkait dengan pro dan kontra yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa surat pengunduran diri yang ditulis oleh Mas Belva Devara tersebut, yang ditulis pada tanggal 15 April lalu, dan Sekretaris Kepresidenan menerima surat tersebut dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 April lalu, dan Presiden sudah menerima surat tersebut dan sudah menerima surat pengunduran diri dari Belva Devara tersebut. Masyarakat yang menyatakan bahwa di dalam aplikasi Ruang Guru tersebut ada isu kepentingan publik atau ada unsur korupsi di dalamnya, karena Mas Belva Devara merupakan staf khusus yang mereka menyatakan bahwa ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan staf khusus tersebut, sehingga Mas Belva Devara menyampaikan surat pengunduran diri tersebut dengan alasan dia tidak mau publik menyatakan bahwa itu atau punya persepsi bahwa itu merupakan isu kepentingan. Menurut saya aplikasi Ruang Guru yang diciptakan oleh Belva Devara tersebut merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita semua, bagi anak-anak Indonesia yang sekarang pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Karena aplikasi atau Ruang Guru tersebut itu memberikan banyak sekali pelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia, karena proses atau cara kerja dari Ruang Guru tersebut itulah sangat intensif dan sangat baik. Jadi kalau memang ada publik yang menyatakan bahwa ada isu kepentingan di dalamnya, saya rasa itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Terkait dengan dana yang disediakan oleh pemerintah sebesar 20 triliunan tersebut, di mana dengan perincian 1 juta untuk pelatihan kerjanya bagi yang penerima kartu prakerja tersebut, dan 600.000 itu diberikan secara tunai kepada peserta pelatihan. Itu diberikan secara kurang lebih 4 bulan, dan 150
50.000-nya itu diberikan pada setiap survei, dan survei itu dilakukan selama 3 kali survei, dan dengan total jumlah yang diberikan kepada pihak atau kepada masyarakat yang penerima kartu prakerja tersebut dengan total sebesar 3.550.000. Dan kalau memang Mas Belva Devara itu menguntungkan dirinya atau menerima program tersebut, proyek atau perusahaannya dijadikan sebagai mitra kerja pelatihan untuk para peserta pelatih, itu tidaklah benar, karena Ruang Guru ini juga merupakan perusahaan yang sudah mempersiapkan untuk menerima pelatihan kerja tersebut dengan maksimal. Dan Ruang Guru ini adanya bukan baru-baru atau semenjak Belva Devara masuk kepada staf khusus kepresidenan atau staf khusus milenial kepresiden, tetapi ada sejak beberapa tahun yang lalu itu bekerja sama dengan pihak luar negeri. Dan sistem yang bekerja pada sistem Ruang Guru tersebut itu sangatlah baik, program-programnya juga sangat baik, dan pemerintah memilih Ruang Guru tersebut sebagai tempat untuk program pelatihan pekerja itu karena sesuai dengan aturan dan peraturan yang sesuai dengan kriteria dari program kartu prakerja tersebut, seperti perusahaan-perusahaan lain yang terpilih. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa di dalam terpilihnya Ruang Guru yang pemiliknya Mas Belva Devara sebagai staf khusus milenial kepresidenan itu kan ada konflik kepentingan di dalamnya. Keputusan diambil oleh Belva Devara tersebut saya antusias karena dia sudah mempertimbangkan dengan baik bahwa dia tidak ingin menjadi polemik atau kontroversi bagi publik untuk menuduh itu adalah adanya konflik kepentingan di antara mereka. Jadi kalau ketika misalnya kita tanya dari 20 triliunan tersebut yang disediakan oleh pemerintah untuk program kartu prakerja itu apa saja atau di mana saja, apa saja penggunanya. Itu tadi 5,6 triliun tadi untuk dibagikan kepada para peserta prakerja atau para peserta pelatihan kerja. Dan juga di dalam program pelatihan kerja tersebut para pekerja itu dilatihkan skill yang bagus di mana untuk mempersiapkan diri mereka masuk ke dalam perusahaan-perusahaan kedepannya untuk dijadikan sebagai tempat atau untuk melamar bekerja bagi para orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tersebut. Lalu ada menyatakan bahwa lebih baik pemerintah menyalurkan uang sebesar 5,6 triliun tersebut atau sebaliknya sisanya dari 5,6 tersebut diberikan langsung kepada masyarakat. Saya rasa ketika misalnya diberikan secara tunai atau diberikan secara langsung kepada masyarakat, kepada orang-orang yang menjadi atau daftar yang menjadi penerima kartu prakerja tersebut, mereka menganggap bahwa ini merupakan uang bantuan secara langsung dan tidak melalui program-program pelatihan pekerjaan. Dan ini menjadi mereka tidak lagi berpikir bahwa uang itu diterima karena adanya proses pelatihan kerja dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan proses pelatihannya juga pada perusahaan-perusahaan tertentu yang telah dipilih oleh pemerintah. Dan sisa dari uang tersebut itu dijadikan untuk membayar perusahaan-perusahaan yang terlibat. Dari 8 perusahaan tersebut termasuk Ruang Guru yang
dipimpin oleh Mas Delva Divara tersebut. Jadi memang ada beberapa yang menyatakan bahwa banyak sekali konten-konten dalam internet atau dalam aplikasi-aplikasi tertentu yang menyediakan secara gratis. Proses pengajarannya disediakan secara gratis, tidak membayar dari pemerintah, karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari iklan. Iya, memang betul juga. Tetapi pihak pemerintah atau Bapak Presiden Joko Widodo tidak semerta-merta memilih dari beberapa perusahaan, yaitu 8 perusahaan, untuk dijadikan sebagai mitra kerja pelatihan bagi penerima kartu prakerja tersebut, karena mereka melihat bahwa dari 8 perusahaan tersebut itu merupakan pilihan yang tepat sebagai penyediaan pelatihan bagi peserta prakerja atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Saya rasa Delva Divara juga dia merupakan lulusan dari kampus-kampus atau universitas terbaik dari luar negeri, punya pengalaman yang baik juga tentunya, dan juga punya skill-skill yang baik. Kalau memang Mas Delvara punya keinginan untuk perusahaannya dijadikan sebagai tempat untuk pelatihan bagi para kerja atau peserta yang penerima penerima kartu prakerja tersebut, sedangkan gaji yang ia terima dari selama ia menjadi staf khusus milenial itu lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang di bawah namanya. Kita lihat saja gaji yang diterima oleh Mas Delva Divara selama staf khusus kepresidenan itu sebesar kurang lebih 50-an juta, sedangkan itu per bulan. Jadi kalau kita hitung beberapa tahun ke depan, atau memang dia tidak ganti bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan kesalahan apapun, dia tetap melanjutkan dirinya sebagai staf khusus, itu tidak terhitung. Nilainya sangatlah banyak dibandingkan dengan yang dibilang tadi, masyarakat bilang tadi, ruang guru itu menjadi aplikasi atau kepemimpinannya ada terjadi politik kepentingan di dalamnya. Saya rasa pemikiran seperti itu tidak relevan atau tidak melihat dari perspektif tertentu, tetapi karena melihat pada satu perspektif saja, itu makanya mereka menyatakan bahwa Mas Delva Divara dengan pihak-pihak pemerintah terjadi proses atau di dalamnya terjadi proses isu politik kepentingan atau menguntungkan pribadi. Jadi dengan persepsi-persepsi yang dinyatakan dari masyarakat, dari publik, itu tidaklah benar. Sebagai masyarakat yang kritis, kita seharusnya menilai dari banyak perspektif, bukan hanya pada satu perspektif saja, tetapi kita lihat dan cari tahu apa benar, ada apa betul. Ini sebenarnya ini yang terjadi sebenarnya. Jangan hanya menghakimi saja tetapi tidak melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.